يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Faqih, indahnya faidah dari fikih Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi agama dengan siapa di mana? Iya, dengan Faisal di Taman Andrea. Ya, Pak Faisal di Taman Andrea. Silakan pertanyaannya. Ya, mohon izin bertanya Ustaz tentang posisi kita ketika melaksanakan salat subuh di masjid, lalu kemudian imamnya membaca kunut, kemudian posisi kita kebetulan saya namanya tidak kunut. Apa posisi tangan saya mengangkat tangan atau membiarkan terjulur ke bawah aja gitu. Baik. Sudah jelas pertanyaan Pak Faisal ya? Ya, sudah jelas pertanyaan. Sudah jelas pertanyaannya ya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ya. Ya baik, jadi kalau imamnya kunut subuh, itu kadang terjadi pada sebagian imam. Nah itu kan pendapatnya imam, dan memang di masalah itu ada silang pendapat. Ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Walaupun kita condong kepada pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan, kunut subuh itu seperti yang banyak dilakukan di masyarakat kita, karena hadits yang dipakai di dalam kunut subuh itu haditsnya lemah. Itu hadits Anas bin Malik, karena Nabi SAW yaknutu as-subuh hatta farqat dunya. Nabi SAW kunut subuh sampai meninggal dunia. Ya itu ada rawi yang di dalamnya bernama Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Abi Isa Mahan. Dan ini rawi disepakati oleh ahli hadits, dia rawi yang lemah. Rawi yang lemah. Jadi haditsnya ada kelemahan. Selain daripada itu, Tariq ibn Asyam radhiyallahu anhu itu mengatakan saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan tidak ada di antara mereka yang melakukan hal itu. Dan beliau tegaskan itu muhdats, perkara yang baru. Tapi bersamaan dengan itu, dari keindahan di pembahasan fikih di kalangan para ulama, kalau imamnya misalnya dia kunut subuh dan kita makmum pendapatnya tidak kunut subuh, kita tetap ikut ke imam. Ya, kalau imamnya kunut subuh, kita ikut kunut bersamanya. Kita ikut mengaminkan dua-dua imam. Ya, cuman kunut itu memang etikanya pada saat doa yang dipanjatkan itu kita mengaminkan, Dan namanya doa di kunut subuh boleh mengangkat tangan, nggak apa-apa. Iya, boleh mengangkat tangan. Sebab telah datang dari sejumlah sahabat melakukan hal itu. Walaupun dari sudut riwayat hadits ada kelemahan, khusus untuk kunut-kunut witir ya, yang syah itu di kunut nazilah, mengangkat tangan. Tapi di keberadaan sama-sama dari jenis kunut, kemudian ada sahabat juga yang melakukannya, maka itu nggak ada masalah kalau mengangkat tangan. Jadi kalau imamnya dia kunut mengangkat tangan, kita ikut mengaminkan mengangkat tangan juga, itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah Ustaz, ahsanallahu ilaik. Kalau Ustaz, kemarin kami sempat mendengarkan pembicaraan sekelompok ikhwah membahas terkait ini mengangkat tangan ketika kunut, apalagi fenomena akan mudik di kampung ini. Kebanyakan di kampung memang mengadakan kunut dengan mengangkat tangan. Dia mengatakan bahwa saya memilih untuk cari masjid lain yang tidak melakukan kunut Ustaz, ketimbang sholat di masjid itu yang imamnya kunut Ustaz. Gimana sikap seperti ini Ustaz? Ya kalau dia cari yang tidak kunut subuh dan itu lebih sesuai dengan apa yang dia yakini, maka itu lebih bagus untuk diri, yang nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya masjid di samping rumahnya ada, dia pergi jauh ke masjid untuk nyari supaya tidak kunut, itu namanya dia bebani dirinya dengan hal yang berlebihan namanya. Iya. Ada masjid dekat rumah, kita juga perlu menyambung silaturahmi dengan masyarakat, tetangga kita, orang dekat rumah kita. Ya. Maka dia bersabar di atas hal tersebut, itu kadang lebih bagus.
Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.